Berita pertama, Saudara Polres Sarolagun berhasil menangkap 2 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Nairul Amali. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga, serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik, dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Salsayu Amelia dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama, Saudara Polres Sarolagun berhasil menangkap 2 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Nairul Amali, siswa SMK Al-Fatah, bocah yang ditemukan tewas di tepi sungai pada 6 Juli lalu di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolagun. Tewasnya Nairul Amali, siswa SMK Al-Fatah Singkut yang ditemukan di tepi sungai menggegerkan warga setempat. Proses pencarian pelaku pembunuhan tersebut sempat mengalami kesulitan hingga polisi berhasil menemukan jejak melalui handphone milik korban. Satreskrim Polres Sarolagun berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nairul Amali, siswa SMK Al-Fatah Singkut yang merupakan warga Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolagun. Nairul ditemukan tewas di tepi sungai 6 Juli lalu. 2 pelaku berhasil ditangkap polisi merupakan rekan korban, masih di bawah umur. Korban dibunuh lantaran memiliki hutang sebesar Rp150.000 yang belum dibayarnya. Penangkapan terhadap kedua pelaku diungkap dalam konferensi pers Polres Sarolagun. 2 tersangka dan AR yang diamankan adalah warga Kecamatan Singkut, pelaku pembunuhan terhadap Nairul Amali, teman sejawat korban yang ditemukan tewas beberapa pekan lalu di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolagun. Wakapolres Sarolagun Kompol Sandi Mutakin Pranayuda mengatakan Nairul Amali dibunuh oleh kedua rekannya sendiri yang akibat permasalahan hutang piutang sebesar Rp150.000. Terungkap korban tewas setelah dipukul menggunakan kayu balok di bagian belakang kepala dan di beberapa bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, tersangka DS dan KS membawa kabur handphone milik korban. Dengan petunjuk handphone korban, kepolisian melacak keberadaan tersangka karena handphone yang dibawa tersebut masih dipakai oleh tersangka AR. Sementara KS masih dalam proses pencarian polisi. Jadi dari hasil penyidikan para penyidik didapat 2 tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Nairul Amali. Dari hasil penyidikan didapat barang bukti, ini adalah kayu yang didapat di sekitar TKP dan rupanya dari hasil penyidikan kayu ini digunakan untuk memukul korban. Diduga korban meninggal akibat hantaman benda tumpul. Dan bahwa inilah alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menutupi korban dan supaya korban ini tidak timbul di permukaan air. Jadi para tersangka menggunakan alat-alat ini untuk mengganjal ataupun supaya korban ini tidak ditemukan. Ini HP milik korban. Jadi awal mula pengungkapan kasus ini kita dapatkan dari HP milik korban. Jadi HP milik korban ini rupanya ditemukan di salah satu tersangka. Jadi inilah awal mula kita melakukan pengungkapan kasus terhadap pembunuhan atas nama korban Nairul Amali. Para tersangka diterapkan pasal 340 primernya, kemudian subsidiarnya 338, lebih subsidiar lagi 170 ayat 3 dan pasal 351 ayat 3. Dan karena ini pelaku dan korban adalah anak-anak, kita terapkan juga undang-undang perlindungan anak. Di pelaku ini kita terapkan pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 55 ayat 3. Untuk ancaman hukuman paling lama kurungan seumur hidup.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat 3 pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan juga terjerat pasal 80 ayat 3 dan pasal 76C UUD nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 55 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Kontributor BTV Pasar Ibu melaporkan dari Sarolagun.